Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Berjumpa kembali dengan Miss Esti dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada pembelajaran pertama, kita akan membahas mengenai kurban dan akikah. Mohon disimak baik-baik video pembelajaran berikut ini ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Pada pembelajaran agama Islam kali ini, kita akan membahas materi tentang kurban dan akikah. Mari kita simak penjelasan dari Miss Esti ya nak. Yang pertama, kita bahas tentang kurban. Yang pertama adalah pengertian kurban. Kurban dalam bahasa Arab disebut udiyah, yang berarti menyembelih hewan pada pagi hari. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Hari Tasyrik yaitu jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Nah, kita lanjut, yang kedua adalah dalil tentang kurban. Nah, dalil mengenai kurban. Setelah diperintahkan melaksanakan sholat fardu dan sunnah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya yang beriman untuk berkurban dengan penuh keikhlasan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, tadi merupakan dalil Quran mengenai keutamaan dari berkurban. Nah, kita lanjut yang kedua, dalil yang kedua. Nah, dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah disebutkan pula yaitu sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'atu wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Yang artinya, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat id kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, tadi merupakan salah satu hadis riwayat yang menjelaskan mengenai keutamaan tentang berkurban. Nah, penjelasan berikutnya adalah cara menyembelih hewan kurban. Nah, kita lihat ya. Nah, cara menyembelih hewan kurban. Nah, yang pertama, penyembelih harus orang Islam. Khusus kurban, sunnah penyembelih adalah yang berkurban sendiri. Jika diwakilkan, disunnahkan hadiri pada waktu penyembelihannya. Yang kedua, alat untuk menyembelih harus benda tajam. Kenapa? Agar tidak menyiksa hewan kurbannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah memotong dua urat yang ada di kiri kanan leher agar lekas matinya, tetapi jangan sampai putus lehernya. Karena apa? Karena hukumnya adalah makruh ketika sampai putus lehernya. Kemudian yang berikutnya adalah binatang yang disembelih hendaknya digulingkan ke sebelah kiri tulang rusuknya agar mudah saat penyembelihan. Kemudian berikutnya, hewan yang disembelih disunnahkan dihadapkan ke arah kiblat, dan yang berikutnya adalah orang yang menyembelih disunnahkan membaca basmalah, sholawat, takbir, dan doa. Nah, tadi merupakan cara-cara penyembelihan hewan kurban. Nah, sekarang kita masuk ke hikmah dalam berkurban.
Kita lihat hikmah dalam berkurban yaitu antara lain yang pertama menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita, dan yang keempat adalah sebagai bukti telah berbakti kepada orang lain, di mana tolong menolong, kasih mengasihi, dan rasa solidaritas dan toleransi memang dianjurkan oleh agama Islam. Nah, tadi merupakan penjelasan Miss Esti mengenai kurban. Nah, sekarang kita masuk yang pembahasan kedua adalah mengenai akikah. Kita ikuti ya. Nah, pertama, pengertian dari akikah sendiri. Akikah itu apa sih? Nah, akikah merupakan menyembelih hewan pada hari ke-7 dari hari lahirnya anak. Nah, hukum akikah ini adalah sunnah muakkad bagi orang tua ataupun orang yang wajib memberi nafkah kepada bayi. Bayi tersebut ya, yang mampu dalam waktu 60 hari. Nah, waktunya kapan? Waktu penyembelihan hewan akikah dimulai ketika bayi sudah lahir sempurna, sedangkan tidak ada batas akhirnya. Jadi ada awalannya, yaitu dimulai ketika bayi sudah lahir sempurna, tetapi tidak ada batas akhir ya. Kemudian jika sampai balik anak tersebut belum diakikahi, maka anak tersebut mengakikahi dirinya sendiri. Sebaiknya akikah itu dilaksanakan pada hari ke-7 pada saat anak dilahirkan. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, dalil mengenai akikah. Kita lihat. Dalil mengenai akikah yaitu dalam hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Baihaqi, dan Hakim dijelaskan sebagai berikut. Kullu hulamir rohinatum biaqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma fihi wa yuhlaqu ra'suhu, yang artinya setiap anak yang lahir tergadai akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dan pada hari itu ia diberi nama dan digunduli rambutnya. Nah, tadi merupakan salah satu hadis mengenai akikah ya. Kemudian selanjutnya adalah hewan akikah. Untuk hewan akikah di sini binatang yang sah menjadi akikah sama dengan keadaan binatang yang sah untuk kurban. Macamnya, umurnya, ataupun jangan bercacat. Dalam akikah bagi anak laki-laki dengan 2 ekor kambing, serta untuk wanita dengan seekor kambing. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengenai syarat akikah. Nah, syarat akikah yaitu antara lain yang pertama adalah dari sudut umur binatang akikah dan korban sama saja. Kemudian yang kedua, sembelihan akikah dipotong mengikut sendinya dengan tidak memecahkan tulang sesuai dengan tujuan akikah itu, yaitu sebagai fidah. Fidah itu apa? Fidah adalah mempertalikan ikatan diri anak dengan Allah. Kemudian yang ketiga adalah sunnah dimasak dan dibagi ataupun dijamu fakir dan miskin, ahli keluarga, tetangga, ataupun saudara. Berbeda dengan daging kurban, sunnah dibagikan daging yang belum dimasak. Kemudian yang keempat adalah anak lelaki disunatkan akikah dengan 2 ekor kambing dan seekor untuk anak perempuan. Karena apa? Karena mengikuti sunnah dari Rasulullah SAW. Nah, tadi merupakan penjelasan mengenai syarat dari melakukan akikah. Nah, selanjutnya adalah hikmah dari akikah. Nah,
Hikmah melaksanakan akikah antara lain yang pertama adalah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah dalam akikah ini mengandung unsur perlindungan dari syaitan yang dapat mengganggu anak yang terlahir tersebut. Dan ini sesuai dengan makna hadis yang artinya setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Sehingga anak yang telah ditunaikan akikahnya insya Allah lebih terlindung dari gangguan setan yang sering mengganggu anak-anak. Selanjutnya, hikmah selanjutnya adalah yang ketiga, akikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Yang keempat adalah merupakan bentuk taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas kelahiran anak. Yang kelima, akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam dan bertambahnya keturunan mukmin yang akan memperbanyak umat Rasulullah SAW pada hari kiamat. Dan yang terakhir adalah akikoh memperkuat ukhuwah atau persaudaraan di antara masyarakat. Nah, seperti itu penjelasan Miss Esti mengenai kurban dan akikah. Semoga penjelasan dari Miss Esti bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil manfaat dari penjelasan dari Miss Esti tersebut. Terima kasih. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.